Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya pekerja migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Informasi buat kawan-kawan semuanya, itu yang pertama, kondisi terpapar di negara C, dekatnya negara Hong Kong ini perharinya banyak banget ya. Itu tepatnya tanggal 22 bulan November 2022 ini mencapai sekitar 28.000 ya hari Selasa kemarin. Jadi karena saking banyaknya ini sampai menyentuh angka hampir kayak awal-awal pandemi di negara tersebut. Dan tentu di jalan-jalan pun mulai sepi dan adanya penguncian di beberapa daerah atau wilayah negara tersebut. Dan sekarang banyaknya kayak petugas-petugas yang memakai baju-baju semacam kayak petugas COVID ini berjalan-jalan di sepanjang jalan untuk mengecek-ngecek bagaimana kondisi di wilayah bagian C, negara C sana. Oke, kemudian kita akan membahas beberapa persyaratan untuk pulang ke tanah air, masuk ke Hong Kong, dan juga beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh orang rumah ketika mengambil Anda di bandara. Nah, apalagi saat ini di Indonesia menerapkan PPKM level 1. Bagaimana tentang persyaratannya? Kawan-kawan disimak dan jangan lupa di share video nih. Oke, yang pertama, ketika Anda cuti ke tanah air, Anda harus mempersiapkan atau menunjukkan sertifikat vaksin minimalnya 2 ya. Kemudian jika Anda belum pernah suntik vaksin, maka ketika Anda tiba di sana ini bakal diberi atau dijadwalkan pas Anda adanya pemeriksaan kesehatan, dijadwalkan apakah Anda harus suntik vaksin 1 itu hari atau Anda disuruh pulang dulu, tergantung kesehatan Anda. Jadi nggak mungkin Anda langsung disuntik 3 kali sekaligus ketika Anda menunggu masa-masa karantina di hotel ya. Jadi nggak mungkin banget. Jadi intinya kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita belum disuntik, apakah kita harus menunggu karantina dan juga disuntik dan juga suntik? Jawabannya adalah nggak mungkin. Tapi kalau Anda disuntik minimal dosis pertama itu bisa jadi. Tapi kalau sampai 3 dosis itu nggak mungkin, karena setiap kali dosis pertama ke dosis kedua ini membutuhkan waktu 1 bulan sampai 3 bulan tergantung kesehatan Anda. Jadi tidak menentu ya. Oke, kemudian yang kedua, Anda harus menggunakan aplikasi Lindungi Peduli www.pedulilindungi.id. Dan ini nanti yang akan memberikan informasi Anda disuntik vaksin atau enggaknya ya, aplikasi Peduli Lindungi ini. Oke, kemudian yang ketiga, tidak perlu menunjukkan tes PCR dari negara penempatan Anda bekerja ya. Ini yang harus kawan-kawan ketahui. Kemudian yang keempat, pemeriksaan suhu tubuh. Apakah Anda flu atau panas apa enggak? Jika ada gejala COVID atau suhu badan Anda panas melebihi 37,5 derajat, secara otomatis Anda harus tes PCR. Jadi kemarin banyak banget rame yo bahas masalah PCR ini, diharuskan tes PCR ya. Padahal di situ sudah jelas-jelas tidak ada tes PCR. Nah, pertanyaannya, apakah mbak-mbak itu mengalami demam atau suhu tubuhnya tinggi apa enggak? Kalau suhu tubuh Anda tinggi, secara otomatis Anda harus tes PCR. Kecuali kalau Anda suhu tubuhnya di bawah 30 derajat, 5. Nah, ini baru Anda tidak usah PCR atau tes selanjutnya ya.
tergantung suhu tubuh Anda. Oke, yang kelima, Anda harus mendownload aplikasi ECD, Electronic Custom Declaration Indonesia ya, harus. Ini mengenai barang bawaan Anda ya. Oke, kemudian yang keenam ya, yang harus Anda ketahui, kalau bisa Anda ini pulang seterusnya, usahakan minta surat barang pindahan ke KJRI. Ini kalau Anda pulang seterusnya ya. Tapi kalau Anda cuma cuti tidak perlu. Ingat, kalau Anda pulang seterusnya, Anda harus minta surat barang pindahan ke KJRI. Anda bisa datang langsung atau Anda harus melalui online. Jadi nanti KJRI itu menjelaskan barang-barang apa yang harus Anda isi di dalam formulir tersebut. Oke, ini yang pertama, yaitu syarat cuti ke tanah air. Kemudian syarat kedua adalah bagaimana kalau persyaratan kedua itu mengenai bagaimana kalau family kita atau orang rumah kita mau ngambil kita di bandara. Apa saja persyaratannya ketika pemerintah udah menetapkan darurat atau PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Oke, yang pertama, persiapkan dokumen yaitu ketika umurnya orang yang mengambil Anda ini adalah 18 tahun ke atas, berarti ia harus sudah disuntik ya. Intinya harus sudah divaksin dan harus dosis sampai 3 kali. Ini kalau 18 tahun ke atas. Namun kalau 6 tahun ke atas sampai dengan 17, ini harus sudah disuntik 2 dosis. Jadi kalau ada anak Anda ataupun ibu Anda, bapak Anda, mas Anda yang mau mengantar Anda, mengambil Anda di bandara, ingat harus ada surat catatan atau riwayat orang tersebut sudah pernah divaksin ya. Oke, kemudian yang kedua, harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi juga sebagai persyaratan perjalanan dari perpindahan kota ke kota. Ya, harus ada aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ingat tidak usah membawa surat tes PCR atau rapid antigen. Jadi nggak usah ya, nggak usah membawa, itu nggak masalah. Yang penting adalah suntiknya vaksin tadi. Kemudian yang terakhir, usahakan setiap keluarga harus membawa masker ya. Nah, masker itu nanti digunakan oleh keluarga Anda ketika di bandara. Jadi usahakan persiapan ya. Nah, itu aja informasinya buat kawan-kawan semuanya, bagi yang mau cuti ke tanah air maupun bagi keluarga Anda yang mau mengambil Anda di bandara. Nah, ini adalah informasi yang ketiga, yaitu mengenai persyaratan untuk kembali bekerja lagi ke negara Hong Kong. Yang pertama adalah tes antigen dalam kurung waktu 24 jam. Dan kemudian tes antigen yang hasilnya negatif ini harus dikirim di www.chp.go Hong Kong ya. Ini adalah linknya, silakan kawan-kawan nanti cari di Google ya. Kemudian yang kedua, wajib tes PCR ketika Anda pertama kali tiba di negara Hong Kong. Harus wajib tes dulu sebelum Anda nanti pulang ke tempat juragan. Kemudian yang ketiga, tes PCR lagi di hari kedua ya. Ingat, hanya hari kedua, hari pertama dan hari kedua saja ya. Kemudian yang keempat, Anda harus tes rapid antigen selama 7 hari, dari hari pertama kedatangan Anda sampai dengan 7 hari ya. Kemudian yang kelima, Anda harus sudah ada catatan vaksin, biarpun itu cuman 2 dosis. Bagaimana kalau nggak sampai 2 dosis ataupun cuman suntik vaksin 1 aja, nggak bisa, harus 2 dosis ya.
Oke, kemudian yang keenam, 3 hari masa karantina mandiri. Ini Anda bakal dipantau oleh aplikasi Live Home Safe, dan aplikasi itu akan berwarna kuning karena itu dalam pemantauan ya Dinas Kesehatan. Oke, kemudian yang ketujuh, Anda dikarantina selama 3 hari. Ada pilihan 2 tempat buat karantina Anda. Pertama adalah rumah majikan. Jika rumah majikan tidak berkenan, Anda boleh karantina di hotel. Artinya di hotel tidak diwajibkan. Tetapi jika seandainya bos Anda ini nggak pengen Anda karantina di rumah, maka Anda boleh karantina di hotel. Kemudian yang terakhir, Anda boleh melakukan belanja, melakukan aktivitas belanja, maupun Anda ke supermarket, dan juga Anda menggunakan transportasi umum, yaitu untuk tes PCR ataupun Anda untuk dari bandara ke rumah juragan Anda ya. Ini bisa menggunakan transportasi umum nanti. Usahakan untuk tetap download aplikasi Peduli Lindungi. Ditanyakan atau enggaknya di bandara, tetap usahakan untuk Anda punya ya. Kalau Anda nanti ditanyakan, sampean udah ada aplikasi tersebut, tapi kalau nggak ditanyakan nggak masalah, intinya jaga-jaga. Kemudian yang kedua, kalau Anda tidak mendownload aplikasi tersebut, nanti pas check-in di bandara Hong Kong akan ditanyakan aplikasi ini ya. Nah, untuk aplikasi ECD ini digunakan saat kalian mengambil bagasi untuk keluar dari area tersebut. Jadi tetap harus, bahkan wajib untuk mendownload aplikasi ECD. Dan HP yang luar negeri harap daftar email ya. Nah, takutnya kalau sampai nggak daftar, nanti tidak berfungsi HP Anda ketika digunakan di Indonesia ya. Kemudian di Hong Kong Anda juga wajib mendownload Hong Kong Health Code System, dan ini udah saya jelaskan kemarin. Nah, ini juga nanti digunakan saat check-in di Indonesia saat Anda mau datang ke negara Hong Kong. Dan di situ juga Anda sudah harus mengisi rapid antigen. Informasinya semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Induri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.